Yang mengatakan bahwa ini perang salib itu adalah John Micklethwaite, dia editor-in-chiefnya Bloomberg. Can we look at industrial policy and resources, which has been your big crusade? Itu sebabnya John Micklethwaite kepada Jokowi menyebutnya sebagai your big crusade, perang salib besar. Karena dia tahu strategi mengepung Eropa yang dilakukan oleh Jokowi dengan larangan ekspor berbagai komoditas tambang, bukan hanya nikel, mirip dengan strategi The Siege of Jerusalem, pengepungan kota suci itu oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selama Salahuddin hidup, sejak kemenangannya atas Yerusalem di musim panas tahun 1187, hampir setengah abad lamanya sampai tahun 1229, Yerusalem itu tidak pernah bisa lagi direbut oleh bangsa Eropa manapun. Walaupun Sultan Salahuddin sendiri sudah wafat tahun 1193. Jadi strateginya, gagasannya tetap hidup. Dengan kata lain, John tahu bagi Jokowi ini memang semacam perang salib jangka panjang. Dan bagi Eropa, Jokowi ini adalah sosok Sultan Salahuddin yang punya strategi brilian jangka panjang. Kita boleh bangga karena baru Presiden Jokowi yang mengubah pola perdagangan sumber daya alam kita dari gaya VOC, ini Verenigde Oost-Indische Compagnie, yang cuma berdagang bahan mentah, ke gaya Indonesia Merdeka yang ingin berdagang barang jadi minimal setengah jadi. VOC opgericht door Johan van Oldenbarneveld op 20 maart 1602 dan sudah bangkrut 400 tahun yang lalu, tapi gaya dagangnya masih kita pertahankan sampai sekarang. Ini yang Jokowi tidak mau. Pak Luhut, Pak LBP sekarang tampil lagi dan langsung gaspol mengkritik keras Muhaimin Iskandar, Caimin, dan Tom Lembong terkait hilirisasi. Ya. Jadi menurut Caimin di dalam debat Cawapres kalau nggak salah, dia bilang bahwa hilirisasi itu membikin itu ugal-ugalan, istilah dia itu dilakukan secara ugal-ugalan karena merusak lingkungan. Kemudian yang kedua didominasi pekerja asing, yang ketiga masyarakat sekitar Sulawesi Tengah kalau nggak salah itu seperti yang dia contohkan ya, itu justru termiskinkan. Sementara kalau Tom Lembong mengkritik hilirisasi sebagai terutama nikel ya, sebagai kebijakan yang justru salah arah atau merugikan Indonesia karena harga nikel sekarang justru drop karena oversupply. Yang kedua, tren dunia justru sekarang tidak lagi berpatokan pada baterai nikel, tetapi Tesla misalnya menggunakan LFP, lithium ferrofosfat. Nah, saya mengundang Bang Yosef Wenas. Selamat datang Bang Yosef di Cokro TV lagi. Selamat ketemu lagi. Selalu kita melalui Zoom ya. Iya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Jogja, tapi kita selalu berusaha untuk diskusi terus nih. Bang Yosef, saya ingin minta komentar Anda tentang kritik Pak LBP ya terhadap dua pandangan dari Caimin maupun Tom Lembong ya terkait hilirisasi. Karena saya tahu Anda pernah bikin konten di analisis intelijen ya, bikin dua video yang salah satunya tentang hilirisasi yang menurut saya nanti kita bahas gitu ya soal hilirisasi kaitannya dengan strategi dan visi Jokowi, visi ekonomi Jokowi ke depan lah gitu. Jadi saya ingin Anda membahas soal hilirisasi itu sendiri, tapi sebelumnya gimana Anda melihat menanggapi kritik LBP terhadap dua orang tadi itu? Ya, pertama kita kan harus ingat bahwa apa yang disampaikan Caimin maupun Tom Lembong itu kan dalam konteks debat pemilu yang waktunya juga 1-2 menit ya. Jadi ada strategizing di dalam konteks ini gitu loh. Jadi menyampaikan dalam 1-2 menit
supaya menarik perhatian atau mencari dukungan apapun motivasinya lah ya. Kalau dalam konteks mengkritik ya itu motifnya tentu mengkritik. Nah, dalam limitasi waktu yang sedemikian maka dipilih apa yang mesti disampaikan. Tapi sebetulnya kan tidak susah ya hal-hal yang kayak gini kan sebetulnya berhadapan dengan fakta dan data lagi gitu lah. Itulah sebabnya saya kira kemudian Pak Luhut dan beberapa menteri lain terkait kan juga memberikan komentar yang data-datanya bertentangan jauh gitu. Jadi satu trik kampanye, trik politik, praktis, intrik, yang satu lagi bicara tentang data dan fakta yang sebenarnya. Jadi memang nggak ketemu. Kalau soal dia bicara tentang kerusakan lingkungan juga ya, Cak Imin ya kalau nggak salah Ya, kan. Jadi ya. sebetulnya kerusakan lingkungan itu kan di Morowali, di Konawe begitu ya. Kalau dari perspektif lingkungan itu kan sebetulnya yang harus dilihat dalam industri semacam ini, apakah ada B3 atau tidak. B3 ini kan bahan beracun dan berbahaya. Nah, bahwa beberapa LSM kemudian menyampaikan laporan, ini ada asing-asing juga bahwa laut sekitarnya keruh-keruh gitu ya. Intinya adalah ada B3 atau tidak. Itu dulu yang paling penting. Dan B3 ini kan ada treatmentnya. Itu kan bagian dari AMDAL, bagian dari satu desain besar industri. Itu dulu gitu. Nah, ini kan nggak disampaikan dong oleh kepentingan debat ini tadi hal-hal seperti ini. Bahwa dalam satu industri yang masuk ke dalam satu lingkungan alam akan memberikan suatu dampak itu nggak bisa dihindari. Tapi kan key issues-nya dalam hal B3 beracun dan berbahaya itu masuk juga nggak gitu loh misalnya. Nah nanti yang bikin keruh pantai, air laut ya memang harus dipikirkan. Tapi yang penting tidak membahayakan lingkungannya dulu. Kan nggak bisa semuanya ditangani. Ingat ini kan proses baru dimulai beberapa tahun terakhir dan memang masih perlu banyak perbaikan. Itu kan normal saja saya kira ya. Terkait tenaga kerja. Kan faktanya sebetulnya saya kira ini disampaikan Pak Luhut ya, kan itu sekitar 15% aja. Nah, kalau dilihat dari sisi manajemen internal kan ini sebetulnya harus dipandang sebagai transfer of knowledge kan. Kan lokalnya belum punya kemampuan. Itu hal kedua. Pertama, berapa persen? Nah, berapa persen ini kalau di blow up menjadi banyak ya tergantung kita perspektifnya mau melihat dari mana. Kalau di foto tenaga kerjanya aja yang 15% ya jadi kelihatan banyak. Ini kan tergantung ngambil angle-nya gitu loh. Iya kan? Tapi kan sisi transfer of knowledge-nya. Terus kemudian kan ada politeknik juga. Jadi artinya untuk jangka panjang, jadi kita bisa lihat ada transfer of knowledge untuk jangka pendek menengah. Jangka panjangnya kan politekniknya. Jadi sekali lagi industri ini kan baru dibangun. Jadi kita mau ambil angle mana nih? Itu saya kira intinya gitu loh. Nah, soal kemiskinan ya harus kembali ke data dong, harus kembali ke statistik yang resmi. Jangan karena lihat 1-2 orang di pinggir jalan nggak kerja atau kelaparan lalu kita bilang daerah itu miskin. Iya dong. Ya harus kembali ke data yang valid gitu loh. Faktanya kan kalau saya lihat di sini Sulawesi Tenggara Morowali itu turun loh. 2014 itu kan 14-15%-an ya kemiskinannya. Ini udah jadi 12%-an di 2023. Dan pasti ini kan karena trickle down effect dari adanya industri-industri di sana. This is the other side of kehadiran industri. Di sisi lain memang ada dampak-dampak yang tadi baru kita bahas kayak lingkungan, tapi kan kita selalu menjaga supaya yang mengancam manusia dulu itu yang dihindari gitu loh. Yang berbahaya dan beracunnya dihindari. Ya kira-kira itulah, tergantung kita mau lihatnya di mana saya kira. Sekali lagi saya ingatkan itu kan kepentingan debat ya. Waktunya cuma 1-2 menit. Kalau yang Tom Lembong gimana? Yang bilang bahwa sekarang harga nikel drop gara-gara oversupply, jadi hilirisasi itu menimbulkan oversupply, harganya drop, terus bahkan sekarang perusahaan-perusahaan itu
nggak pakai lagi mencari alternatif lain, jadi nggak pakai lagi baterai berbasis nikel, tapi apa itu yang dia ngasih contoh misalnya Tesla gitu, pakai LFP gitu. Itu bagaimana menurut Anda? Ya, ini juga masuk lagi soal mengambil angle-nya lagi kan. Sebelah kalau kita lihat komoditas batu bara deh, kan naik turun juga harganya kan. Kalau sekarang lagi pada saat turun kita bahas lalu kita hubungkan dengan situasi tertentu ya masuk akal. Tapi kan kita jangan, ya Tom sekali lagi kebutuhannya kan untuk debat ya, mensuplai kepentingan debat. Jadi ini di fragmen mana nih, di fase mana nih? Apakah pertanyaannya Tom bisa memastikan bahwa harga nikel sekarang turun dan akan turun terus sepanjang segala abad? Itu pertanyaannya. Iya dong, batu bara faktanya nggak begitu kan? Ya di bursa saham kelihatan gitu loh, bagus-bagus nanti ada turun lagi, ada macam-macam isu gitu loh. Itu yang pertama. Jadi perspektifnya mana dulu? Kita mau lihat dalam perspektif yang panjang, yang memang seharusnya gitu kalau sebagai thinker, atau perspektif untuk kepentingan debat, ya itu dua hal yang berbeda lagi ya. Dan nah soal ini kan soal kepentingan industri, apa yang ingin dijadikan industrialisasi sebagai rangkaian dari hilirisasi Pak Jokowi soal nikel. Ya tentu banyak yang nggak suka, sudah pasti itu di mana-mana. Tapi ya memang ini harus sesuatu yang kita perjuangkan dan kita rebut. Dan yang nggak suka ini akan masuk dari mana-mana. Terutama di era sekarang dari opinion making gitu loh. Ini nggak bisa hindar. Ya, kayak kemarin Bloomberg itu kan keluarin berita bahwa ekonom nggak suka mau kelanjutan dari Jokowi dan inginkan perubahan. Kira-kira gitu kan. Ternyata surveinya hanya 17 orang dan itu nggak jelas siapa, 17 pengusaha. Dan ya ini opinion making lagi ya. Dan segera setelah itu ya Pak Erick Thohir dan kawan-kawan mengklaim sebagai lulusan Amerika dan mengklaim sebagai sepertiga ekonomi Indonesia, justru berbicara sebaliknya gitu kan. Jadi kita lihat ada permainan opini di sini kan. Soal pembikinan narasi ya. Iya. Penciptaan narasi gitu. Iya, dan antara LFP dan NMC itu baterai itu kan saya bukan ahlinya ya, tapi kan saya tahu bahwa pasar itu juga bersiklus, mengalami siklusnya gitu loh. Bahwa sekarang LFP nampaknya lagi digadang-gadang atau diopinikan sebagai solusi yang lebih baik daripada NMC yang nickel, manganese, cobalt itu. Saya kira itu juga ada kepentingannya. Tapi kan sekali lagi kita masih harus melihat siklus di pasar ini nanti bagaimana ujiannya. Karena masing-masing kan punya kelebihan kekurangan gitu. Faktanya bahwa kemarin saya kira Pak Luhut juga sempat singgung ya bahwa LG yang diproduksi di Cina itu kan ternyata yang pakai nikel ternyata masih untuk Tesla kan. Dan juga nikel itu kan nggak hanya untuk kepentingan baterai ya. Jelas, betul. Yang besarnya itu kan baja sebetulnya. Big umbrella-nya itu kan industri baja dan sudah saya singgung di video-video saya itu kan bahwa baja itu kayak garam di industri makanan. Dia nggak kelihatan tapi ada di mana-mana aplikasinya. Ini EV battery dan mobil hanya salah satu sektor yang ya cukup besar, tapi sebetulnya kan bajanya itu yang menjadi payung besarnya. Nah itu saya ingin tadi Bang Joseph kan nyebut soal asing ya. Ini menarik karena kan terkait dengan pernyataan Cak Imin dan Tom Lembong kan Menteri Bahlil menyatakan bahwa dia mencurigai ini adalah punya kepentingan yang sama dengan asing yang tidak suka hilirisasi karena merasa dirugikan. Gitu. Jadi ini ada faktor bahwa capres atau cawapres yang setuju dengan penghentian hilirisasi itu disupport oleh pihak asing yang punya kepentingan yang sama karena merugikan mereka. Menurut Anda gimana itu? Saya mungkin Bang Yosef juga bisa sekalian menjelaskan tentang ini ya, video yang Anda bikin mengenai crusade ya. Ini istilah yang menurut saya menarik ini perang salibnya Pak Jokowi melawan
WTO dan Uni Eropa terkait nikel gitu loh. Jadi saya nggak kan ini kan artinya ada permainan, ada kontestasi dan pertarungan antara Indonesia dengan pihak luar ya, WTO, Uni Eropa terkait hilirisasi gitu. Gimana menurut Anda, Bang Yosef? Iya, tadi saya sudah singgung soal Bloomberg dan orang Bloomberg yang sama dalam video saya itu kan si John Micklethwait itu. Ini kan video itu kan 2022 ya. Jadi memang agak lebih dekat ketika Jokowi mulai secara resmi melarang nikel di Januari 2020. Tapi mereka ini, intelijen mereka ini sudah lihat bahwa, dan benar ternyata bahwa dan di wawancara itu kan disebut akan geser ke tembaga, timah dan lain-lain gitu loh. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka takutkan pada saat itu terjadi bahwa dalam peta jalan hilirisasi investasi Bahlil kemarin, ini kan ininya Jokowi, strategi Jokowi ya, untuk jadi namanya peta jalan hilirisasi investasi 2023-2035. Panjang nih. Peta jalan hilirisasi investasi strategis. Oke. 2023-2035. Itu ada 21 komoditas. Jadi waktu itu ngomongnya nikel, tapi sekarang sudah diperluas 21 komoditas. Dan 21 komoditas inilah yang masuk dalam asta cita sekarang, asta citanya Paslon 02 Prabowo Subianto. Spesifik disebutnya kemarin kita udah bahas ya. Ya. Itu kan sebenarnya rangkaian dari nawacita 5 visi besar Jokowi, lalu turun dalam program MP3EI, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang di dalam MP3EI itu ada macam-macam ini kan, koridor ekonomi. Disitulah isu-isu IKN, hilirisasi, EV baterai semua dipetakan. Nah ini dilanjutkan ternyata oleh Paslon 02 kan, spesifik malah dalam asta cita. Nah kalau Anda perhatikan presentasi Prabowo di CSIS ini dipetakan 21 komoditas ini. Jadi mereka lihat bahwa ke depan ini komoditas-komoditas strategis ini akan seperti nikel nih arahnya nih. Akan dibikin downstream sehingga nilai tambahnya di Indonesia. Itu intinya kan. Jadi mereka nggak hanya dikepung oleh nikel. Mereka akan dikepung oleh antara lain timah, tembaga, bauksit, besi, perak, emas, aspal buton, ada banyak. Lalu itu yang tambang. Yang SDA, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, udang, ikan, kepiting, rumput laut. Nah tinggal kita petakannya 21 ini larinya kalau ke industri dunia itu mana aja. Saya duga ini akan, yang nikel kan baja aja udah marah-marah seperti itu yang Eurofer di balik WTO itu kan Eurofer sebetulnya. Itu baru satu industri. Anda bayangkan kalau yang tadi saya sebutkan itu berapa kelompok industri akan merasa terancam gitu. Dan itulah sebabnya John Micklethwait itu menamakan bahwa this is a crusade. Ya seperti Salahuddin Al-Ayyubi itu kan dikepung dulu, dikepung sampai kering. Dengan mudah kemudian direbut Yerusalemnya. Jadi Jokowi sebagai Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Eropa sampai kering gitu. That's what John Micklethwait said. Dia bilangnya crusade. Dan crusade yang menjadi trauma Barat itu kan crusade-nya Salahuddin karena sejak direbut oleh Salahuddin hampir sampai 50 tahun nggak bisa apa-apa lagi Eropa. Sorry, John itu dia editor in chief Bloomberg ya? Bloomberg. Oke, ya. Dan dia yang menyebut strateginya Pak Jokowi ini sebagai perang salib gitu. Crusade. Itu bukan kata-kata saya. Itu kata-kata si John Micklethwait. Dan saya menangkap kata-kata itu dan saya membayangkan dan ternyata benar. Apa yang ditakutkan oleh John Micklethwait sekarang dari satu komoditas sekarang kan ini segera jalan dan beberapa udah jalan loh sebetulnya. Jadi apa yang disebut Prabowo Subianto dalam asta cita 21 komoditas itu sedang jalan dan akan direalisasikan. So kita bisa bayangkan betapa mengkhawatirkan hal-hal ini bagi mereka yang berkepentingan. Saya kira itu big picture-nya gitu loh. Ini yang mesti dipahami oleh publik juga. Dan kita udah tahu nikel aja baru setengah jadi aja kan kita dapat sampai 20 kali kan. Baru setengah jadi loh, itu belum downstream sampai ke hilir yang industrinya.
kita dapat sampai hampir 18 kali lah ya, dan itu meningkat terus, satu komoditas loh. Mhm. Nah, apalagi Anda bayangin kalau 21. Ya. Nah itu kalau menurut Bang Yosef dari presentasinya Cak Imin dan Tom Lembong ya tentang hilirisasi, Anda menangkap bahwa mereka memang karena kan ini dua-duanya berada dalam perubahan kan ininya, slogannya perubahan. Nah Anda menangkap bahwa mereka ini bagian dari upaya untuk anti hilirisasi atau menghentikan hilirisasinya Jokowi atau gimana menurut Anda? Dalam kepentingan kampanye itu kesan yang ditimbulkan begitu gitu ya. Hmm. Tapi kalau kita melihat dari katakanlah kampanye selesai lalu mereka harus mengatur negara, saya kok sulit melihat bahwa kalau kita nggak melakukan hilirisasi lalu kita mau apa? Mau kembali ke seperti sebelumnya, zaman VOC. Kita jual aja bahan-bahan mentah kita, nggak ada transfer of knowledge, nggak ada pertambahan nilai, apa seperti itu. Atau jalan apa lagi selain itu? Karena kan, nah ini kan kaitannya kan ke geoekonomi yang turun dari geopolitik, geostrateginya. Bahwa apa yang kita punya kan SDA. Nah Jokowi melihat bahwa inilah untuk kita membuat lompatan, ya kita manfaatkan sebaiknya SDA kita. Nah kalau mereka mau perubahan, mereka mau dari mana? Ya, itu yang saya belum lihat, itu juga yang menurut saya ya ini kepentingan kampanye ya sekali lagi ya. Nanti setelah kampanye apa yang mereka pikirkan kan belum kelihatan. Peta jalannya apa? Kalau 02 sudah sangat konkret kan. Peta jalannya udah satu komoditas misalnya, bicaranya udah sangat konkret. Apa yang sudah dilakukan udah sangat konkret dan akan lakukan apa sudah sangat konkret. Nah, mereka belum konkret nih, saya belum bisa lihat. Mereka mau apa dengan pembangunan ekonomi kita dan bicara juga dong lompatan karena di sini kan kita bicara lompatan nih, leapfrog ini. Leapfrog Nah ini, mereka apa? terkait dengan leapfrog ya, lompatan katak yang kalau saya melihat video Bang Yosef ya tentang visi Jokowi ke depan, visi ekonomi Jokowi ke depan, kan itu disampaikan oleh Jokowi di presentasi di dalam pidatonya di acara Kompas ya kalau nggak salah Kompas ya. 100. Ya. Nah itu bisa nggak Bang Yosef menceritakan lagi itu tentang jadi hilirisasi ini sebenarnya seberapa signifikan, seberapa krusial bagi visi atau pandangan Jokowi tentang ekonomi ke depan ya, ekonomi global ya. Karena kan ada istilah tadi itu lompat katak kan ya, lompat katak. Terus juga bagian dari upaya untuk menghindari middle income trap yang dialami oleh Amerika Latin. Kan ini Pak Jokowi melihat pengalaman Amerika Latin, kalau saya lihat dari video Bang Yosef ya. Jadi pemirsa kalau ingin lebih jelas tentang paparan Bang Yosef mengenai hilirisasi, silahkan tonton video Bang Yosef mengenai lompat katak, visi ekonomi Jokowi ke depan atau apa, visi ekonomi Jokowi jangka panjang kalau nggak salah judulnya ya. Sama video Bang Yosef yang lain tentang tadi itu, tentang perang salibnya Jokowi melawan Uni Eropa dan WTO terkait hilirisasi. Nah, bisa dijelaskan lebih ini nggak, Bang Yosef, lebih rinci atau lebih ini ke kita ini lompat katak, strateginya Jokowi lompat katak itu bagaimana itu kaitannya dengan upaya tadi menghindari middle income trap itu? Ya, jadi Jokowi itu belajar dari sejarah, dia melihat bahwa ini kan ada dua model Amerika Latin dan model Asia lah. Asia ini sebetulnya yang dulu di tahun 90-an disebut the Four Tigers, 4 macan waktu itu kan ada Hong Kong, Korea Selatan, dan lain-lain itu. Lalu kemudian 5 macan termasuk Indonesia ada di situ, Vietnam dan sebagainya. Nah, fenomena Asia dan Amerika Latin itu memang sangat berbeda dan dari Amerika Latin Jokowi ini belajar bahwa Amerika Latin ini kan 40-an sampai 90-an awal itu kan kanan ya, yunta-yunta ya, di mana sebetulnya secara ekonomi mereka tuh lebih rente aja. Jadi kayak mereka punya kedaulatan ya mereka kasih konsesi. Jadi rente aja. Kan mereka premannya di negara masing-masing lah gampangnya gitu. Komprador lah itu istilahnya ya. Komprador gitu ya. Nah, sempat ya kita pun menikmati itu di zaman boom bonanza minyak, ingat nggak? Kalau hanya sekedar itu ketika
dunia permintaan tinggi lagi bagus ya kita bonanza minyak. Itu cerita tahun 74-75 lah, pertengahan tahun 70-an. Tapi setelah itu kan apa yang terjadi? Ya kita kan cuma lakukan begitu-begitu, artinya kita kan sangat tergantung dengan pasar dunia. Itu yang terjadi di Amerika Latin, sehingga tidak ada terobosan, tidak ada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, ini era kanan, era junta ya. Lalu di 2000-an sampai 2010 kan muncul fenomena yang disebut pink tide, the pink tide. The pink tide ini kiri atau kiri baru atau kiri tengah, apapun istilah intelektualnya ya. Tapi intinya adalah mereka mau bergeser gitu loh. Yang dalam visi politik mereka lebih apa ya, sebetulnya Marxis ya, tapi modern Marxis sosialis ya, kiri tengah sosialis ya. Sosialis lah, sosialis demokrat begitu ya. Ya. Sebagai antitesa dari yang kanan ini gitu loh. Ya. Tapi pergeseran antara kanan ke kiri ini nggak membawa dampak apapun pada pembangunan bangsanya, pada ketahanan ekonominya. Sehingga kemudian, nah kita lanjut dulu ya. Setelah kiri ini, pink tide ini kan mulai turun pink tide ini mulai sejak Three Musketeers itu loh, si Morales, Chavez, kita masih ingat nama-nama itu ya. Yang lalu yang dari Brasil itu ya, siapa? Lula. Ya. Lalu kemudian ada Cristina Kirchner di Amerika Latin, lalu yang Paraguay yang uskup jadi keluar dari uskupnya jadi presiden itu loh. Mendes apa ya? Nah, era mereka surut, masuk ke kanan baru sekarang. Perkembangan, nah itu studi itu dilakukan diskusi menarik di Cornell tuh, nanti bisa lihat di video saya. Nah sekarang ini lagi arah-arah kanan baru, jadi kanan yunta, pink tide kiri, sekarang kanan baru, pindah-pindah ideologi, sibuk bicara politik, sibuk di domain politik, tapi ya di pembangunannya nggak ada yang signifikan. Nah Jokowi nggak mau ini terjadi di Indonesia, kita sibuk aja dengan tata kata, tapi nggak ada tata kerjanya gitu, nggak jelas. Itu intinya. At the same time, Jokowi lihat model-model seperti Taiwan, Korea, itu ternyata mereka fokus dan strategis dengan satu industri, dan Jokowi kan tipe begitu. Dia fokus aja, misalnya, ya kayak ini 21 komoditas kita fokus aja dulu. Yang penting jadi, fokus yang penting jadi, daripada kita bicara global-global dengan tata kata yang bagus, tapi nggak ada yang jadi itu barang gitu loh. Nah itu kan gaya pikir Jokowi. Dia cocok dengan gaya Taiwan dan Korea Selatan ini, dan terbukti memang ekonomi ini Indo-Pasifik itu salah satu kontributor terbesarnya karena masalah microchips Taiwan ini kan. Microchips atau superconductor ini kan sekarang udah menjadi ya semacam garam sekarang. Mana ada yang nggak pakai AI itu tergantung microchips. Urusan jantung kita ke pembuluh darah pakai microchip, semua pakai microchip sekarang kan, handphone apa segala. Jadi ini strategis. Nah, tapi Jokowi melihat bahwa intinya bahwa ketika Taiwan fokus di situ dan jadi, inilah jalan yang dia ingin lakukan. Ketika Korea juga fokus Korea juga main di microchip selain industri lainnya seperti kapal, mobil dan sebagainya, dan ternyata jadi gitu loh. Nah, Jokowi ingin Indonesia seperti itu. Inilah makanya kemudian dia melihat dalam geoekonomi kita nih apa sih, kita SDA kan. Aspek geopolitik kita kan SDA, sehingga geoekonomi untuk mendukung ini kan ya kita harus melihat dari geopolitics advantages-nya Indonesia kan, SDA, lalu populasi, SDM, lalu wilayah kan. Nah, yang pertama nih SDA dulu. Jadi dari konsep besar ini kemudian dia turunkan, ya ini geoekonominya sekarang kita harus hilirisasi, artinya. Dari hilirisasi kita akan turun downstream, masuk nanti ke industrialisasinya gitu. Intinya itu. Komoditasnya macam-macam, yang dimulai dengan nikel, nanti ya diperluas ke 21 komoditas. Nah itu kalau dikaitkan dengan strategi lompat katak itu, kan Jokowi nggak pengen Indonesia terjebak dalam middle income trap seperti yang dialami oleh Amerika Latin. Tapi dia nggak mau linear juga kan, dia kan harus ada lompatan. Lompatan katak itu yang istilah Jokowi yang Anda paparkan di video Bang Yosef di analisis intelijen itu. Saya mati-matian ini harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan kita, meloncati leapfrog
menuju ke peradaban yang lain. Dalam dunia bisnis, leapfrog strategy diartikan sebagai strategi bypass atau memotong jalur sebagai cara untuk mengungguli atau mengalahkan para pesaing bisnis di mana konseptornya, the mastermind, menggunakan satu lompatan besar, enormous, yang penuh tekad, determined, terasa kejam, ruthless, ini tentu bagi para pesaingnya, dan brilian, yang menghasilkan pertumbuhan, laba atau keuntungan, dan posisi manajemen yang luar biasa. Bisa dijelaskan lagi nggak soal strategi lompat katak itu? Ya, jadi itu kan saya adaptasi dari strategi General MacArthur. Ya. Dia kan memotong, dia kan melihat basis pertahanan Jepang yang kuat di pulau apa, dia lewatin tuh, dia potong ke yang lemah di pulau yang lebih kecil, dikuasai sehingga jalur logistik ke basis pertahanan besarnya di satu pulau itu terpotong gitu loh. Nah, ya kita ambil contoh battery. Dalam video saya itu kan saya singgung soal studinya McKinsey ya. Di Eropa itu kan kemudian mereka sebetulnya studi itu menunjukkan ada, itu tahun 22 ya saya kira, ada pelonjakan permintaan untuk EV battery itu 30%. Nah, pilihan singkatnya dalam studi itu sekarang pilihannya akan buka pabrik baterai sendiri atau joint venture. Karena persoalannya ada di SDA. Nah, tadi kita bicara kan sebagai advantage, geopolitical advantage kita kan SDA. Nah, Jokowi nggak mau bukanya di sini. Ini kan memotong gitu loh. Jadi apa yang mereka proyeksikan sebagai perkembangan suatu industri baterai ini sekarang harus menjadi tergantung dengan Indonesia karena Jokowi kan melarang dan harus masuk ke downstream pelan-pelan gitu loh. Jokowi melarang ekspor mentah ya, bahan mentah ya. Mentah ya, memang sekarang kan jadi harus setengah jadi. Tapi artinya kan ini hanya siklus aja. Lama-lama kan kita tentu mau ingin terobosan cepat. Karena kita ingin seperti Taiwan, kita ingin seperti Korea Selatan. Ya tentu marah-marah dong yang udah membangun industri di negara-negara terkait. Karena sekarang kan dipotong, Anda yang datang ke sini. Ya kita joint venture. Ya kelipatannya jadi banyak ya. Upah buruh kita juga kebayar, pajak kita dapat gitu ya. Macam-macam. Dan know-how, teknologi itu yang penting gitu loh. Seperti yang sekarang lagi terjadi di Morowali itu kan sebenarnya proses transisi know-how-nya itu lagi jalan, tapi kalau proses ini dikritik ya susah gitu loh. Ya, ini kan mesti sabar pelan-pelan. Politekniknya juga lagi sedang membangun, mereka punya kurikulum yang benar karena ini kan proses. Jadi semua ada proses. Dan saya kira itu intinya sehingga mereka kemudian, apalagi kalau ini 21 komoditas ya, ini kan namanya leapfrog ini, mengalihkan industrinya gampangnya gitu ya dari tempat mereka ke sini. Oke. Dan itu kalau saya lihat juga di paparan video Bang Yosef kan, jadi Jokowi itu nggak sekedar hilirisasi, itu ada sesuatu yang lebih besar yang ingin dia dambakan, yaitu soal gimana supaya dunia itu bergantung pada Indonesia. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak, Bang Yosef? Hilirisasi ini kenapa strategis kaitannya dengan tadi keinginan Jokowi untuk supaya dunia bergantung pada Indonesia? Ya, ini kembali lagi ke pengalaman Amerika Latin kan, ketika mereka membuka konsesi lalu hanya berkutat pada rente aja, begitu konsesinya habis, sumber dayanya menipis habis ya kan ditinggal. Dalam bahasa Jokowi kan ditinggal. Kita nggak dapat apa-apa. Ya kita dapat tambang yang udah nggak ada apa-apa gitu loh. Itu ekstrimnya gitu loh. Ya. Jadi ini yang mau dihindari dong. Nah, kalau kita main di industrinya, kita punya know-how-nya, kita tahu solusi-solusinya gitu. Itu kan beda sekali ya. Dan ini akan mendorong ke inovasi-inovasi saya kira kalau iklim ini dalam jangka panjang ya. Karena penting kan, karena di situ saya singgung juga kan soal Michael Porter, Profesor Harvard itu, bahwa kemajuan suatu bangsa itu kan dari competitive advantage-nya, bukan lagi dari comparative advantage-nya. Jadi
Di sini inovasi memainkan peranan penting, kreativitas inovasi. Nah, kalau kita nggak menciptakan iklimnya melalui hilirisasi ini, ya inovasinya juga nggak akan ketemu. Jadi ini sangat futuristik sebetulnya pandangan Pak Jokowi ini ya, jauh ke masa depan. Dan itu dari segi geopolitik dan geoekonomi sekarang ini itu doable ya, Bang Yosef ya, bahwa keinginan untuk gimana supaya dunia itu bergantung kepada Indonesia instead of Indonesia selalu tergantung pada supply chain atau dunia gitu. Ini menurut Anda gimana? Seberapa realistis obsesi atau mimpi Jokowi ini kaitannya dengan tadi itu? It's about leadership kembali lagi memang. Pada saat ini kita percaya nggak bahwa dan Jokowi itu benar atau tidak visinya? Kan ini sesuatu di masa depan yang mau direalisasikan. Digambarkan di masa kini apa yang akan kita peroleh, kira-kira begitu kan. Jadi itu memang kembali ke leadership-nya. Dan dalam hal ini ya, kalau Anda tanya saya pribadi, saya sangat percaya karena geopolitical advantage jelas sekali ada kan yang saya sebutkan tadi. Itu kan bukan berarti kita nggak punya. Ini kan tinggal memang kita mau atau tidak, doable atau tidak. Barangkali the challenge is big for sure, but it's doable. Nah, tinggal bagaimana kita mau mencapainya dan berapa waktunya gitu loh. Nah, ini yang nanti penuh kritik nih. Karena kan kita jalan nih dengan proses kurang ini, kurang itu, kritik gitu loh. Ya, kritik sih baik-baik aja ya, tapi ya saya kira mesti yang membangun ya. Mesti yang membangun gitu loh. Nah, itu kalau misalnya soal hilirisasi ini, kalau jadi bayangannya gimana, Bang Yosef, bayangan Jokowi itu. Jadi hilirisasi dilakukan, terus kemudian gimana caranya supaya tadi itu tujuan tercapai, yaitu tujuan supaya agar dunia butuh ITA, agar dunia butuh Indonesia. Itu gimana penjelasannya itu, narasinya? Memang pada akhirnya Jokowi ingin menciptakan dunia yang lebih tergantung kepada Indonesia daripada kebalikannya. Kan apa yang disebut great powers itu kan intinya itu kan. Baik dari financial systemnya macam-macam gitu ya. Itu intinya kan sebetulnya ketergantungan satu sama lain. Tinggal siapa yang tergantung siapa. Dan Indonesia dan sebenarnya ini inline dengan bebas aktif kita loh. Kita kan nggak mau tergantung siapa-siapa. Kita nggak mau berpihak kepada blok manapun. Dan ini Trisakti mandiri secara ekonomi. Trisaktinya Soekarno. Mandiri secara ekonomi. Dan kita faktanya memang punya sumber dayanya. Kita kan sangat kaya. Ada modalnya ya sebenarnya. Kita tuh ada modal. Dan sumber daya manusia kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Ya dalam beberapa sektor sana sini untuk pengetahuan teknisnya kita belum tahu, itu kan bisa dilakukan dengan transfer of knowledge. Nah, jadi, kalau itu Bang Yosef yang kan Pak Jokowi juga bilang tentang dulu Indonesia dengan VOC itu kan kita disuruh ada tanam paksa kan, dipaksa untuk menanam. Sekarang kita dipaksa untuk mengekspor barang mentah. Ini prahilirisasi ya. Dan Jokowi menolak itu kan. Dia itu yang membuat para Uni Eropa dan WTO itu marah gitu. Nah, terus Jokowi kaitannya pokoknya saya kekeh gitu, kopek lah gitu kalau istilahnya itu. Itu kaitannya dengan yang Anda sebut tadi leadership itu ya, yang bernyali dan punya keberanian gitu terhadap dunia. Jelas. Dunia luar gitu. Jelas dong, itu soal leadership seseorang dan dalam hal ini itu leadershipnya Jokowi dan dalam hal itulah ya saya jujur saja mengagumi beliau ya. Kalau nggak ada orang seperti ini ya kita nggak bisa membayangkan, kita hanya mengulang pola-pola lama aja kan. Dan terbukti kan yang tadi saya sebutkan nikel aja baru setengah jadi aja udah nilainya udah 20 kali. Itu baru setengah jadi loh. Apalagi kalau kita downstream sampai tuntas.
Jadi saya nggak melihat alasan bahwa ini bukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Justru saya belum mengerti kalau nggak melakukan ini apa yang mau dilakukan oleh mereka-mereka yang menyebut dirinya sebagai perubahan. Perubahan apa? Ya mohon maaf karena memang belum jelas. Kalau opsinya itu kembali ke tadi soal bahwa ya udahlah ngirim ekspor bahan mentah aja lah gitu, itu jadinya malah mundur ke belakang ya. Iya dong, step back dong. Jadi kayak sesuatu yang harusnya, nah ini kaitannya dengan leadership dan kaitannya dengan leadership ke depan ya. Jadi ini kan sesuatu yang ingin Pak Jokowi ingin supaya ini diteruskan gitu. Nah, menurut Bang Yosef, jadinya saya mau kembali ke sebagai penutup diskusi kita ya, kembali ke soal tadi itu kritiknya LBP ya, Pak Luhut terhadap dua Tom Lembong maupun Cak Imin, dikaitkan dengan gambar besar tadi ya soal ekonomi, bagaimana supaya agar Indonesia itu bagaimana agar dunia bergantung kepada Indonesia ketimbang sebaliknya. Gimana menurut Anda membaca perdebatan di awal tadi ya, Luhut dengan Cak Imin dan Tom Lembong tadi, dikaitkan dengan obsesi Jokowi yang agar dunia tergantung kepada kita ketimbang sebaliknya. Ini saya ambil satu contoh yang ini terkait sebetulnya ya, apa-apa yang harus kita selesaikan dan kita siapkan dalam konteks pertanyaan itu ya. Ini kebetulan pengalaman pribadi, jadi waktu saya mission di Kadin, ya ini di tahun 2000-an ya, kita kembali ke 2000-an pertengahan lah ya. Kebetulan saya ada beberapa kesempatan harus berhubungan dengan BKPM, tempat di mana kemudian Tom Lembong ini harus bertanggung jawab ya sebagai kepalanya. Memang itu kan era di mana otonomi daerah masih harus mencari bentuknya lah ya. Soal-soal pajak, soal-soal perizinan dan sebagainya. Sementara investasi itu kan memang menjadi masalah di investasi karena perizinan itu kan sulit sekali. Lalu kemudian sudah lama sudah dikonsepkan apa yang disebut online single submission itu. Ini penting sekali buat Jokowi. Jadi ini bukan ide baru, sebetulnya sudah lama, cuma tidak berhasil direalisasikan. Itu kan masih eranya SBY pada saat itu. Lalu di era SBY dikasih target, selesaikan ini. Nggak mampu ternyata kan Tom Lembong menyelesaikan itu. Ini fakta. Yang bisa menyelesaikan itu ternyata Bahlil, dan memang berhadapan dengan kita sebutnya preman-preman kepala daerah ini kan nggak mudah gitu ya. Memang perlu satu keberanian, kedua akal yang cerdas gitu ya, gimana melakukan triknya, ketiga koordinasi sesama lembaga atau instansi terkait ini perlu kemampuan ini, dan faktanya singkat cerita ini berhasil dilakukan. Nah, ini kan kita bicara investasi kan, OSS itu kan investasi, kemudahan orang datang lalu berinvestasi. Yang dulu ada nanti dicari datanya berapa meja, harus sampai ratusan kan, harus diselesaikan dan makan waktu bisa bertahun-tahun untuk sektor-sektor tertentu gitu. Nah sekarang dengan online single submission system kan semua bisa dilakukan dengan sangat cepat. Ya Singapura itu misalnya sebagai perbandingan mungkin 1 kali 24 jam selesai urusan perizinan. Nah Indonesia sebelum OSS ini kan udah lamanya setengah mati. Ya kita harus lihat perbandingan dengan seberapa cepat proses investasi di negara-negara supaya kita juga nengok nih, kita nih di mana. Ya faktanya Tom Lembong nggak bisa menyelesaikan ini, itu fakta gitu loh. Nah sementara investasi itu penting kan. Ini kan kita bicara hilirisasi, bicara apa kan, kita bicara juga soal investasi kerjasama gitu ya. Kita kan membuka diri. Ini kan bukan berarti kita mau melakukan ini sendiri, enggak. Kita kan tetap, karena nggak semua bisa dibiayai oleh APBN, kan mesti ada swasta juga masuk gitu loh. Jadi saya kira hal-hal teknis mikro, nah ini yang perlu diperhatikan. Nah, Jokowi termasuk salah satu pemimpin yang menurut saya kuat di mikronya. Dan dia tahu Paretonya ada di mana, ini mesti selesai, ini mesti selesai, ini dulu gitu loh. Nah, salah satu target penting itu OSS. Itu penting sekali. Nah, saya nggak ngerti apa karena yang bersangkutan nggak mampu atau ada kepentingan lain, saya nggak ngerti. Itu biar publik yang menilai, kalau kata para politisi sekarang kan. Biar rakyat yang menilai. Oke, terima kasih Bang Yosef atas pencerahannya ini, tema yang saya betul-betul
banyak belajar nih dari 2 video Bang Yosef. Jadi sekali lagi pemirsa kalau ingin memperdalam soal hilirisasi ini silakan tonton video Bang Yosef di Analisis Intelijen, kanal personalnya Bang Yosef Wenas. Yang pertama tadi tentang leapfrog ya, strategi Jokowi, strategi lompat katak itu menyangkut hilirisasi sebagai bagian dari cara Jokowi untuk tadi visi Jokowi ke depan lah ya. Cara Jokowi untuk agar dunia membutuhkan Indonesia gitu. Terus yang kedua soal Jokowi itu bagi Jokowi hilirisasi ini soal crusade, soal perang salib melawan dominasi atau tekanan asing ya, dalam hal ini WTO, Uni Eropa dan seterusnya. Saya koreksi, yang bilang crusade itu yang asing loh. Jokowi nggak pernah bilang oke sih ya betul. Yang bilang crusade itu justru editor asing-asing itu yang bilang nih crusade ini. Oke. Jadi yang bilang justru editor in chief Bloomberg ya. Ya si John Michelwaith. Ya. Ya oke, makanya ini menarik untuk ditonton lagi pemirsa di kanalnya Bang Yosef Analisis Intelijen. Oke, terima kasih Bang Yosef. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.